menolak kerumunan masanya dibubarkan, salah satu ormas di Batam bentrok dengan polisi. Saya didorong, saya tidak mau hadir. Sidang kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab lagi-lagi diwarnai kegaduhan. Dipaksa, didorong. Aparat keamanan Myanmar makin agresif membubarkan massa anti kudeta militer. Halo, selamat malam pemirsa. Drawing perempat final Liga Champions yang baru saja digelar menghasilkan 4 laga menarik. Salah satunya Paris Saint-Germain yang akan menantang juara bertahan Bayern Munich. Bersama saya Aprilia Putri, inilah Ayus Malam selengkapnya. Pemirsa, api membakar toko material di Pasar Rebo, Jakarta malam ini. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seluruh bangunan. Kebakaran di material Sinar Mandiri. Kobaran api dengan cepat melahap habis sebuah toko material di Jalan Tengah Kedong, Pasar Rebo, Jakarta. Sempat terjadi ledakan beberapa kali yang diduga dari kaleng cat. Petugas berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Namun akses jalan yang sempit serta sumber air yang jauh membuat proses pemadaman sulit. Dibutuhkan waktu 1 jam untuk memadamkan api. Diduga api dari hubungan arus pendek listrik. Gudang LPG dan warung minyak tanah di Padang, Sumatera Barat ludes terbakar. Api yang berkobar hebat membuat warga setempat panik. Api menghanguskan warung LPG dan minyak tanah di Kampung Nias, Kecamatan Padang Selatan, Sumatera Barat. Kebakaran warung yang juga rumah ini membuat warga sekitar panik karena berada di permukiman padat. Material minyak tanah membuat api sulit dipadamkan. Empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Api akhirnya padam setelah 1 jam. Diduga kebakaran dipicu adanya arus pendek listrik dari dapur rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditafsir kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Puluhan emak-emak korban gusur pembangunan Tol Jor 2 Tangerang, Banten melempari kantor Wijaya Karya dengan telur. Protes itu merespon pengerjaan tol masih berlangsung di kala persidangan berjalan. Puluhan warga Jurumudi Tangerang ini memaksa masuk kantor kontraktor pembangunan Wijaya Karya. Adu mulut antara petugas dan warga tak terhindarkan. Masa pun memaksa masuk halaman kantor Wika, tetapi pihak Wika tidak keluar untuk bertemu mereka. Kecewa, pendemo yang didominasi emak-emak ini melempari kantor dengan telur. Masa ini protes lantaran proses pembangunan Tol Jor 2 Kunciran Bandara Soekarno-Hatta terus berjalan, padahal menurut perjanjian jika persidangan ganti rugi pembebasan lahan masih berjalan, pekerjaan tol harus dihentikan. Kita menuntut atas kesepakatan yang sudah kita lakukan bersama, yaitu tidak ada pekerjaan selama proses persidangan berlangsung. Tetapi lagi dan lagi Wika selalu abai, selalu mengindahkan dan selalu mengulangi hal yang sama.
di mana pekerjaan dilakukan pukul jam 12 malam hingga pagi, sehingga masyarakat yang sudah kehilangan rumah harta bendanya merasakan tidak nyamanan lagi. Menolak acara dan masanya dibubarkan, salah satu ormas di Batam bentrok dengan aparat kepolisian. Ormas beranggapan polisi tak memiliki alasan membubarkan acaranya. Kericuhan antara polisi dengan sekelompok warga terjadi di Batam, Kepulauan Riau siang tadi. Massa yang tergabung dari Perkumpulan Masyarakat Flores Nusantara ini menolak pembubaran acara pelantikan ormas yang akan digelar besok. Menurut Ketua Ormas, pembubaran ini dianggap tidak adil karena polisi tidak memberikan alasan yang jelas terkait pembubaran persiapan acara pelantikan ini. Kita nggak bisa, kalau seperti ini kan namanya perkumpulan ini kan seolah-olah dianggap teroris, ya kan? Ini pengukuhan malam ini, ya besok. Meski mendapat penolakan, polisi tetap membongkar tenda yang akan digunakan untuk pelantikan ormas. Polisi menyebut acara ini tidak memiliki izin keramaian. Karena memang lahan ini punya BP Batam, kan gitu. Tadi konfirmasi, ternyata mereka pun nggak ada izin sama mereka. Nah kebetulan mereka ini, yaudah Pak, kalau memang nggak ada izinnya, rencana mau saya bubarkan sama BP kan gitu, mau sterilkan lah, tenda-tenda mau dicopotin gitu. Karena itu kita datang ke sini kan gitu, untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Akibat kericuhan ini, polisi mengamankan 4 orang karena melawan saat ditertibkan. Selain itu, petugas kepolisian terus menjaga lokasi guna mencegah agar tak ada pelantikan besok. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Kegaduhan kembali terjadi saat sidang kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rizik Syihab lagi-lagi menolak sidang digelar secara virtual. Sementara di luar gedung pengadilan, kericuhan juga terjadi karena kuasa hukum Rizik Syihab tidak diizinkan masuk. Gaduh sidang pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab terjadi di luar dan di area sidang. Di luar gedung Pengadilan Jakarta Timur, massa dan beberapa kuasa hukum terdakwa terlibat adu mulut karena tidak diizinkan masuk. Sementara di area sidang, terdakwa Rizik Syihab lagi-lagi menolak sidang secara virtual dari kantor Bareskrim Polri. Tak, saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya, baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Dipaksa, didorong, dihinakan. Ya. Makasih. Silakan duduk dulu, saya jelaskan Habib. Sini. Silakan duduk dulu, saya ingin jelaskan Habib. Ya, kami dari majelis hakim. Silakan duduk dulu, saya jelaskan. Terdakwa menilai sidang digelar secara virtual telah merampas haknya dalam mencari keadilan. Saat Rizik protes, jaksa penuntut malah meminta hakim mengusirnya dari ruang sidang karena tidak menghormati jalannya persidangan. Dengan demikian, kami memohon kepada majelis hakim karena terdakwa dapat dikategorikan telah membuat kegaduhan di ruangan persidangan yang sudah berdiri terdakwa tersebut di ruang persidangan Bareskrim Polri, maka kami mohon untuk diterapkan pasal 176 KUHP supaya mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang dan melanjutkan persidangan ini. Sebentar dulu. Tapi permintaan jaksa ditolak dan sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa. Rizik Syihab didakwa melanggar kekarantinaan kesehatan dan menyebabkan kerumunan di Petamburan dan Megamendung, serta menghalangi upaya penegakan karantina kesehatan di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Jaksa menyebut Rizik seharusnya bisa memprediksi dan mengimbau massa agar tidak berkerumun. Rizik sempat walk out dari persidangan saat didakwa kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung akan dibacakan, namun hadir kembali usai dakwaan dibacakan jaksa. Meski hadir kembali, Rizik melakukan aksi diam saat ditanya hakim. Hakim kemudian menyatakan sidang ditunda dan kembali digelar pada Selasa 23 Maret 2021. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Diduga melanggar protokol kesehatan dengan berkerumun, puluhan orang simpatisan Rizik Syihab dibubarkan. 11 diantaranya dibawa ke Polres Jakarta Timur untuk dilakukan tes kesehatan. Puluhan simpatisan Rizik Syihab ini awalnya berkumpul di sekitar taman yang tak jauh dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mencegah penyebaran virus corona, polisi secara persuasif membubarkan kerumunan. 11 orang simpatisan yang memilih berada di pos jaga diamankan dan dibawa polisi ke Polres Jakarta Timur untuk dites swab. Sebelumnya, 2 orang dari simpatisan Rizik Syihab terkonfirmasi reaktif COVID-19 saat mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sesuai dengan pasal 212, 216, 218 KUHP, di mana kita mengingatkan sampai 3 kali terhadap juga penanggulangan kerumunan dan protokol kesehatan, maka kami berusaha untuk menghimbau terlebih dahulu. Ternyata tidak bubar juga, sehingga ada beberapa yang kita amankan dan dibawa ke Polres. Ini semua dilakukan karena faktanya sudah terdapat di kerumunan tersebut yang reaktif dengan metode swab antigen. Sehingga petugas Polri berusaha untuk membatasi kerumunan demi kesehatan bersama. Meski mengandung babi, Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca karena alasan darurat. Ayu Semalam kembali usai jeda berikut ini.